Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia rekan-rekan sejawat. Kita ketemu lagi di sesi kelima tutorial kuliah daring dengan platform Edlink. Di sesi kelima ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kelas tatap muka atau lebih dikenal dengan video conference. Nah, rekan sejawat, jadi kalau mau membuat kuliah tatap muka atau lebih dikenal dengan video conference, kita masuk di menu video live atau video conference di sini, ya, live conference. Kita buka menu ini, kita klik, kemudian ya seperti sebelum-sebelumnya dia akan menanyakan video conference ini akan dijadwalkan di sesi keberapa. Ya, kita pakai saja video conference ini kita jadwalkan di sesi 1. Bapak Ibu bisa menjadwalkan selama pertemuan, ya tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Topiknya seperti ini, kemudian kita lanjutkan dan judulnya katakanlah judulnya adalah Lisa Operasional. Maaf, saya menggunakan mata kuliah ini karena ini mata kuliah dan saya adalah pengajar manajemen perhotelan. Jadi mohon dimaklumi. Selanjutnya, jika ada catatan silakan diajukan catatan, apakah instruksi untuk mahasiswa ataukah sekedar mengingatkan supaya mereka standby. Video conference itu akan dilakukan setelah kuis atau apa bla 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 dan seterusnya. Silakan. Itu kreativitas dosen karena video conference ini akan dibagikan biasanya setelah kegiatan awal. Kegiatan awal itu bisa kuis dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita jadwalkan di pertemuan pertama, tentu di pertemuan pertama belum ada kuis sehingga ya kita bagikan nanti. Sangat gampang sekali. Kita bagikan nanti ya sisa tentukan tanggalnya. Kita sepakat di pertemuan pertama ini kita sudah tetapkan Juli, tanggal 27 Juli. Anggaplah pertemuan pertamanya ini jam 8.40. Maaf, jam 9.40. Setelah itu ya bagikan nanti. Nah, di menu dosen informasi ini belum kelihatan. Demikian pula di beranda mahasiswa ya, beranda dosen dan beranda mahasiswa itu belum kelihatan informasi itu karena kegiatannya akan berlangsung tanggal 27 Juli. Demikian seterusnya dan demikian seterusnya. Nah, supaya sesi ini kelihatan bagaimana peristiwanya yang bisa saya tampilkan, kita coba apa yang kita sudah jadwalkan itu seolah-olah hari ini hari tanggal 27 itu dan kita akan agak lupa pagi tadi dan kita kuliahnya jam 10 dan sekarang sudah jam 10. Ya udah panggil kembali sesi 1 yang ada video conference-nya itu. Di sesi ini ada video conference. Nih, ini ada conference. Kita klik, panggil, dia akan muncul. Mau diapain ini? Kita ubah. Apanya yang dirubah? Kita rubah supaya
video conference ini kita bagi sekarang, ya, video conference ini kita bagi sekarang, dan semua peserta kelasnya ini dan masih bisa buat lebih lagi, ya kita bagikan sekarang. Apa yang terjadi kalau kita bagikan sekarang? Bagikan sekarang dan beritahu semua anggota. Jadi semua peserta kelas, semua mahasiswa di dalam kelas ini akan tahu, dan kita klik bagikan. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah tersimpan, ini masih data atau informasi tentang video conference ini. Kita bisa absen dari sini dan seterusnya. Nah, bagaimana tampilan di berandanya? Di tampilan di berandanya seperti ini. Muncul informasi bahwa saat ini dibagikan semenit yang lalu ada video conference untuk subjek atau topik pembahasan yang berjudul analisa operasional hotel ini. Ya, di menu atau di beranda mahasiswa, apakah itu dia menggunakan komputer ataukah dia menggunakan HP, akan kelihatan seperti ini. Nah, ini dia menu mahasiswa. Di beranda mahasiswa ini, ya, kan kelihatan ini beranda paling depan. Dan kalaupun juga ini ada yang lagi berputar ini, ya, dia menyebutkan dosen atas nama ini telah menambahkan pertemuan di sini, ya, beberapa saat yang lalu, ya, dan ini pertemuannya belum dimulai. Kenapa belum dimulai? Karena dosennya belum memulai video conference ini. Jadi tampilan yang di sini sama juga kalau kita panggil lihat di mata kuliahnya, akan tetap ada ini. Akan berbeda kalau ya ini berandanya. Kalau klik mata kuliah yang lain, ini mata kuliah yang lain, maka tidak ada. Ini informasi ini yang terjadi. Nah, jadi saya menggunakan mata kuliah yang ini. Mari kita lihat bagaimana supaya mahasiswa bisa join juga dengan video conference ini. Nah, sekarang saya masuk di menu dosen. Video conference ini atau kuliah tatap muka ini akan berlangsung jika dosen memulai conference ini, membuka pertemuan ini atau membuka kuliah tatap muka ini dengan mengklik di sini. Klik. Dan dia secara otomatis AdLink ini akan terintegrasi dengan platform Zoom. Ya, terintegrasi dengan platform Zoom karena ada kerjasama antara Cevima dengan Zoom sebagai platform untuk media video conference. Ya, dosen sisa membukanya. Ya, sekarang dia terbuka. Ya, dia terbuka sama halnya dengan menggunakan platform Zoom biasa. Jadi, nah sekarang kelas video conference ini di AdLink ini sudah terbuka. Ya, tidak usah saya detailkan ini karena Bapak Ibu sudah paham bagaimana penggunaan Zoom. Nah, bagaimana beranda mahasiswa? Mari kita menuju ke beranda mahasiswa. Saya keluar dulu. Di beranda mahasiswa yang tadi itu mengatakan pertemuan belum dimulai, sekarang dia sudah menawarkan untuk bergabung ke video conference karena video conference-nya, kelasnya sudah dibuka. Sebelum saya mengklik, sebelum mahasiswa, bukan saya karena ini beranda mahasiswa.
ya akunnya mahasiswa. Sebelum mahasiswa masuk bergabung ke video conference ini, Bapak Ibu sampaikan dengan tegas kepada mahasiswa supaya mereka bisa secara otomatis dapat dipresensi, dapat dihadirkan oleh aplikasi dengan ini ada huruf kecil di sini yang harus dibaca. Jadi ini ditujukan buat mahasiswa. Untuk pencatatan tanda kehadiran, jadi supaya mahasiswa itu dianggap hadir untuk kuliah tatap muka ini, pastikan kolom your name itu di Edlink ya, di Edlink. Jadi kalau kita mau join Edlink pasti ditawarin your name. Ya. Pastikan kolom your name pada Zoom, ya, maaf tadi saya bilang Edlink, pada Zoom sesuai dengan kolom di atas. Kolom di atas yang ini. Jadi nama mahasiswanya dengan nomor register yang diberikan oleh aplikasi, oleh platform ini antara Edlink dengan Zoom. Jika satu karakter saja yang keliru dari sini, maka dia tidak akan membaca itu sebagai peserta kelas dan dia tidak akan hadirkan. Untuk itu, supaya menghindari kekeliruan itu sebaiknya ini di-copy. Sampaikan kepada mahasiswanya Bapak Ibu untuk mengcopy ini, blok, kemudian copy, Ctrl C, simpen, dan kemudian gabung. Ayo. Ini menu mahasiswa. Nah, join Zoom akan di menu mahasiswa ya, untuk platform Zoom akan mengarahkan pertama nama. Ini kebetulan nama saya, ini saya rubah dengan nama yang sudah di-copy tadi. Nama yang sudah di-copy tadi ini ya, abaikan. Kemudian mahasiswa akan mengklik join. Nah, sekarang dia sudah tergabung. Secara otomatis dia sudah tergabung ya. Mahasiswa bisa melanjutkan tanpa password karena passwordnya di-handle oleh platform antara Edlink dan Zoom. Mari kita kembali ke menu dosen. Di menu dosen sendiri, karena saya udah bergabung tadi, jadi sudah ada tampilan Zoom. Ini punya mahasiswa dan ini yang maaf. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, otomatis antara dosen sebagai host Zoom itu, sebagai host daripada media live conference itu, dia yang mengendalikan. Untuk komunitas Sevima itu unlimited 40%, 40 menit. Kecuali kalau dia udah masuk upgrade ke kelas yang ini, agak bisa waktunya lebih lama. Tapi saya tidak akan jauh sampai ke sana itu karena itu urusan bisnis perusahaan ini. Jadi saya hanya menyampaikan gimana menggunakan video conference untuk kuliah tatap muka antara dosen dengan mahasiswa melalui platform Edlink. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat. Mohon maaf bila ada hal-hal baik kata dan kalimat saya yang dialek Makassar ini kurang jelas dan kurang dipahami atau ada yang tidak berkenan di pendapat Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.